habis keluar jadi guru saya ngamen. Ngamen? Iya. Nyanyi? Iya. Beneran? Betul. Jadi dulu ketemu sama Paman Anum. Oh iya? Paman Anum biasa kan kalau di Siring tuh tiap weekend sama baju hijaunya itu. Iya. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan dijauhi dari penyakit-penyakit yang sekarang sedang melanda kita ini. Kita dijauhkan dari penyakit COVID ya. Semoga aktivitas kita tetap berjalan dengan baik. Kali ini saya akan mengetengahkan seorang yang sangat luar biasa. Anak muda yang punya dedikasi tinggi untuk membantu masyarakat di bidang ekonomi. Dia adalah namanya Muhammad Arifin, tapi biasa dipanggil Arifin. Sekarang ini dia sudah ada di tempat kami dan kita akan bertemu dia segera. Selamat datang Pak Arifin di tempat kami. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat. Semoga kita semua sehat ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Pak Arifin ini punya banyak kegiatan. Kegiatannya adalah salah satunya dia punya rumah kreasi ya Pak ya. Rumah kreatif. Rumah kreatif. Nah sekarang ini kita pengen tahu apa sih rumah kreatif itu. Bisa Pak Arifin ceritakan sedikit kenapa disebut rumah kreatif? Idenya bagaimana Pak? Sebenarnya nama panjangnya tuh Rumah Kreatif dan Pintar, Pak. Rumah Kreatif dan Pintar. Oh betul. gitu. Jadi kita buat Rumah Kreatif dan Pintar ini sebagai wadah untuk berkembangnya masyarakat di situ dengan berbagai bidang. Ya. Bidangnya apa aja sih Pak? Jadi bidangnya tuh ada menjahit, kemudian ada membuat kerajinan sasirangan, anyaman purun juga ada, terus perbengkelan juga di situ ada. Saya dengar Bapak juga mengembangkan penggunaan alam, bahan baku alamnya. Betul. Misalnya katanya membuat baju yang menggunakan getah. Apa benar Pak? Betul Pak. Apa sih kenapa bisa kayak gitu? Ceritain dong Pak. Jadi kan ada dedaun-daunan atau tanaman-tanaman langka yang terhampar luas di benua kita ini Pak. Jadi kebanyakan masih belum memahami fungsinya. Jadi kami juga membawa beberapa contoh yang kayak saya pakai juga ini Pak. Ini getah Pak? Ini getahnya daun jati. Daun jati? Yang merah-merah ini. Kemudian dasarnya diwarna dengan menggunakan cairan ulin yang direbus. Itu gimana ceritain Pak? Jadi kayak gimana? Kayak agak complicated di saya belum pernah lihat. Jadi kain dengan ukuran 2 meter itu kita bentang gitu ya. Daun-daunan itu kita taruh di atasnya Pak. Baru dilipat 2 gitu jadi 2 meter berarti kan jadi 1 meter. Kemudian itu dibantu dengan dipounding atau dipukul-pukul membentuk motif daun-daunnya itu. Baru ditutup plastik kemudian digulung. Dikukus akhirnya Pak. Dikukus itu kurang lebih 3 jam. Setelah dikukus itu nggak boleh dibuka dulu. Besoknya baru boleh dibuka, kemudian dikunci. Pengunciannya itu bisa menggunakan kapur, bisa menggunakan tunjung, bisa juga menggunakan tawas. Nah jadi yang getah tadi sudah nempel di permukaan bahan, itu dia tidak akan luntur. Jadi satu bahan itu motifnya hanya satu? Limited, betul. Oh, limited edition. Iya. Kalau mirip mungkin ya, Pak. Tapi kalau dia harus sama nggak akan mungkin. Nggak bisa ya. Jadi, yang Bapak pegang contohnya itu ya ini di tangan saya ini udah ada nih. Nah, ini ceritanya gimana nih, Pak? Ini apa nih? Ini kan karena kita tidak ingin meninggalkan khas sasirangan. Oh, ini sasirangan ya. Sasirangan kita, jadi kita mix juga, Pak. Ini ada sasirangan bagian tangan, bagian dada, kemudian yang di sininya adalah yang tadi kita ceritakan, dedaunan. Gitu. Di belakangnya full. Ini daun ya Pak ya? Daun, semuanya ini daun. Yang ditaruh, terus pounding, baru dikukus. Kukus 3 jam? 3 jam. 3 jam, besokannya baru dibuka? Baru dikunci setelah dibuka. Kalau sudah jadi bahan itu baru diproses, dibikin baju? Betul. Waduh. Ini prosesnya cukup lumayan makan waktu Pak. Makan waktu ya? Nah jadi ini kalau sudah ya dijadikan baju cukup lumayan peminatnya, tapi
Ini untuk satu baju proses sampai jadinya tuh berapa lama, Pak? Sekitar 1 bulan mungkin Pak. Wih, Durasinya. lama banget. Iya. Waduh. Karena proses pukulnya kan satu-satu Pak. Oh, Itu gitu. kurang lebih bisa sampai 3-4 harian. Waduh. Nah, terus awal bahan ini juga sebelum dilakukan proses ponding kan harus direndam 1 malam dulu dengan tawas. Jadi permukaan serat kainnya, lilinnya keluar sehingga masuk untuk getahnya Pak. Ini bisa jadi barang yang luar biasa nih, Pak. Ini Ya paling cepat 3 minggu lah. 3 minggu ya? 3 minggu paling cepat. Ini produk yang bagus sekali. Barangkali kalau teman-teman orang-orang ada yang mau, silakan datang aja ke Pak Arif ini, Pak ya. Datang ke Antara juga bisa Oh, Pak. datang ke Antara juga bisa. Nanti soalnya mau saya nego untuk bisa mendisplay di sini Pak. Oh, boleh. Pokoknya tempat kita siap untuk tempat pemasaran juga. Siap. Oh, ini bagus, Pak. Oke, ini kita taruh yang satu ini ya. Siap. Mungkin ini baju ini luar biasa. Tapi saya lihat di meja juga udah banyak juga ada produk yang lain nih. Ini Bu, saya angkat ya, Pak. Iya, siap. Ini yang saya dengar cukup unik. Katanya dari plastik bekas, Pak. Bener nggak ini? Betul. Ceritanya gimana, Pak? Jadi Banjarmasin itu kan memang kota pertama di Indonesia yang melarang penggunaan sampah plastik ya Pak. Betul. Nah jadi itu bisa kita manfaatkan untuk edukasi masyarakat. Jadi masyarakat yang menyetor tempat kita sampah plastik itu boleh menukar dengan sembako. Oh gitu. Nah sampahnya kita jadikan produk-produk yang seperti ini. Nah jadi ini adalah kantong kresek yang kita setrika. Disetrika? Disetrika. Bukannya nempel biasa Pak, plastik disetrika itu? Di atasnya kita taruh dulu kertas minyak kalau kita bilangnya. Kertas minyak untuk menghambat karena panas. saya kalau itu langsung nempel kan biasanya gitu. Kertas minyak itu untuk menghambat panas secara langsung. Ya. Nah jadi dia mengerut. Nah 2 lapis dia akan mengerut seperti kulit. Jadi ini lebih kuat karena dia secara otomatis. Bener lebih kuat dari kulit? Betul Pak, karena kan kalau plastik itu pertama dia kan anti air. Anti air. Kedua kan dia tidak bisa dihancurkan, ribuan tahun baru bisa hancur ya. Kalau untuk jenis plastik. Tapi kan gampang robek nanti kalau plastik. Enggak, kalau ini kan sudah dilapis 2 lapis Pak. Jadi kan dia sudah ketebalannya udah lumayan. Kalau kulit kan dia tipis. Kalau ini tergantung kita mau soal warna. Kalau kulit kan suka itu. Betul. Kalau warna kan tinggal kita pilih warna kantong plastiknya Pak. Ada warna merah, putih dan seterusnya. Di mix pun bisa sebenarnya. Oh gitu. Lebih banyak tanpa dicampur-campur lagi warna yang lain. Kalau ingin dikreasi lebih bagus lagi Pak. Misalnya ada warna putih, kantong plastik putih itu 2 lapis. Di tengah-tengahnya tuh dipotong-potong kecil-kecil sampah plastik juga bisa ditutup. Jadi dia kayak bling-bling gitu di tengahnya. Tergantung memainkan ininya. Tapi bagus Pak. Ini kreasi yang luar biasa ya. Ya jadi saya rasa ya yang hal-hal seperti ini harus dikembangkan terus Pak ya. Ini Bapak salah satu yang bagus lah ya mengembangkan, pertama menggunakan potensi alam. Kan Kalimantan itu kan alamnya yang luar biasa. Orang pasti akan bertanya, ini alamnya Kalimantan banget ini kan gitu kan. Iya. Jadi bisa dijual dengan lebih baik lagi. Begitu juga menggunakan plastik olahan, plastik buangan ya. Iya. Jadi emang saat ini kan Banjarmasin itu salah satu daerah yang melarang ya Pak ya. Betul. Penggunaan plastik. Bahkan di supermarket itu sudah nggak boleh. Nggak ada kantong plastik lagi. Nah, jadi itu luar biasa ya Pak. Pak, tentunya ini ilmunya dari mana Pak? Bapak bikin kayak gini. Kalau ilmunya sih sebenarnya otodidak. Otodidak. Iya, karena basic kalau profesional akademi saya kan ke teknik Pak sebenarnya. Sebenarnya dari tekniknya apa? Teknik apa? Teknik mesin. Wah, dari mesin wah. Jadi saya tuh suka bergaul dengan teman-teman seniman sebenarnya. Seniman yang ada di Kota Malang waktu saya kuliah dulu, kemudian di Jogja. Kuliah di Jogja? Kuliahnya di Malang. Oh, kuliah di Malang. Ya, nah, jadi kita suka kumpul-kumpul dengan teman-teman seniman, suka sharing-sharing di situ Pak. Ya. Nah, akhirnya punya relasi ke situ sehingga ini bisa dikembangin nih dengan potensi yang kita di lokal akan tetapi bisa di mix dengan nuansa yang berbeda. Makanya kalau di Rumah Kreatif dan Pintar itu kalau setiap akhir tahun biasanya itu kita ada tim yang kita terjunkan untuk ke luar daerah belajar biasanya. Kemana tuh Pak?
Tergantung. Jadi biasanya kalau untuk materi, kita harus update tahun depan tentang kemarin kan kerajinan ini nih ekoprint misalnya. Oh berarti kita kontak dulu teman seniman mana yang bisa menyambut di sana. Kita banyak punya relasi ada di beberapa kota di luar sana. Jadi mereka siap kapanpun sebenarnya Pak. Jadi kitanya yang menyiapkan nih supaya nanti outputnya jelas gitu. Luar biasa ya. Dan yang satu lagi yang saya dengar juga, Bapak ini ngumpulin orang-orang untuk belajar ini yang bukan orang biasa ya Pak ya. Ada ya. Ceritakan Pak, siapa aja nih Pak orang-orang yang ada di tempat Bapak ini? Jadi di Rumah Kreatif dan Pintar itu memang sebenarnya ada beberapa sasaran kita Pak, sasaran utama kita. Salah satunya ada teman-teman difabel tuli. Difabel tuli? Iya, jadi itu teman tuli. Kemudian ada juga yang difabel kategori daksa, ada juga dulu ya Pak. Nah akan tetapi dari jumlah yang sekian puluh ini ternyata kapasitas kemampuan kita tidak mumpuni. Mumpuni ya. Akhirnya kita sharing dari 30 sekian orang, kita sharing akhirnya 5 yang kita ambil. Karena kita mendalami dulu. Nggak mungkin kalau kita bukan ilmunya tapi memaksakan diri kan nggak akan mungkin bisa ketemu gitu hasilnya. Jadi kita batasi dulu. Nanti mereka yang akan bisa ngembangin lagi. Selain itu juga ada yang narapidana Pak. Narapidana? Iya narapidana. Waduh, jadi yang gimana ceritanya bisa kok narapidana saya juga diajak diperbantukan untuk mengajar di lapas Pak. Oh ngajar di lapas, khusus untuk kerajinan-kerajinan? Iya vokasionalnya. Vokasionalnya. Jadi salah satu contoh ada narapidana yang mendapat asimilasi. Asimilasi. Nah ini buka usaha mie ayam dan bakso di Mulawarman. Oh, Ada. Jadi kita latih mereka sampai bisa. Kesempatan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk gerobak, kita dorong untuk berani untuk membuka usaha. Akhirnya sekarang udah bisa buka usaha. Terus di klien juga ada narapidana anak yang dulu ikut dengan kita sampai sekarang ternyata betah di tempat kita, padahal sudah habis programnya. Akhirnya sekarang dia berani untuk Pak, seandainya saya dipercaya untuk membuka usaha, saya siap. Nah akhirnya kita bukakan usahanya di daerah Kelayan. Ada di sekitar SMA 9 ke atas gitu. Nah di situ dia buka usaha di depan minimarket gitu Pak. Oh minimarket? Betul. Waduh. Nah sekarang dia udah berkeluarga. Banyak lagi yang contoh-contoh narapidana. Karena narapidana itu yang di tempat kita kan utamanya narapidana anak Pak. Karena supaya mereka tidak menjalani tahanannya di lapas, supaya dialihfungsikan untuk belajar berkaya di tempat kita. Nah kemudian ada juga yang perempuan kepala rumah tangga, nah atau single parent yang mereka berjuang untuk kehidupannya sendiri. Sementara sosial kehidupan ekonominya sangat di bawah, itu juga ada. Kemudian yang keluar dari panti asuhan, artinya yang sudah lulusan panti asuhan Pak juga ada. Ini sekarang insya Allah nanti bulan ini atau tahun ini dia udah ada yang wisuda juga. Jadi syaratnya di tempat kita kalau yang alumni panti asuhan itu kita harus prioritaskan gimana caranya harus supaya S1 gitu minimal pendidikan. Jadi udah banyak sarjana-sarjana yang kita lahirkan di Rumah Kreatif. Kita nggak pernah punya orang misalnya kita menganggap kita banyak uang nih untuk membiayai, tidak, tapi kita punya cara memberikan kail ikan. Ini loh caranya mencari ikan tuh seperti ini. Dengan mengajak mereka berkarya gitu ya. Jadi hasilnya mereka bisa cover buat pendidikan. Itu salah satu contoh. Nah makanya dia sekarang udah buka usaha sendiri juga. Semuanya sekarang udah punya usaha masing-masing. Kayak gitu Pak. Banyak Pak, tahun berapa sih Bapak buka ini? Dan sekarang dari pertama kali itu berapa banyak yang dididik dan sekarang ini sudah berapa jumlahnya tuh ya? Mungkin 2000-an kali Pak ya. Dulu saya resign dari profesi seorang guru Pak. Oh, Bapak guru? Iya. Guru apa Pak? Di SMK, guru teknik. Guru teknik? Betul. Guru saya resign dari situ gara-gara memang ada dua pilihan. Saya harus masuk database sebagai calon pegawai negeri sipil. Karena guru produktifnya kan terbatas waktu itu dan harus masuk ke database. Jadi saya harus memilih dua pilihan yang sulit. Jadi saya milih resign. Habis keluar jadi guru, saya ngamen. Ngamen? Iya. Nyanyi? Iya. Ngamen. Beneran? Betul. Jadi
Dulu ketemu sama Paman Anung. Oh iya? Paman Anung biasa kan kalau di Siring tuh tiap weekend sama baju hijaunya itu. Iya. eh, Paman Anung di antara Pak. di antara. Iya. Oh, dia mengedukasi masyarakat dengan menyadarkan tentang kebersihan gitu ya. Nah, kalau biasanya Paman Anung di situ biasanya pasti ngelihat kita tiap weekend kita teman-teman yang di Siring itu dia pakai custom horror gitu Pak, cosplay. Jadi kita yang nyanyi, kita yang ngamen gitu. Jadi nanti dikasih ada yang 2.000, 3.000. Mereka sambil berfoto dengan kostum yang tadi gitu. Sempet di situ ngamen kurang lebih 1 tahun, dikejar Satpol PP juga, ditangkap Satpol PP juga. Kalau dulu rambut saya itu warna-warni Pak, jadi warnanya kadang warna coklat, warna merah dan seterusnya. Udah mengikut. kayak artis beneran gitu ya? Enggak, jadi dulu pertama tuh kan anak jalanan. Oh, anak jalanin? Jadi yang kita himpun tuh dulu pertama kali itu anak jalanan Pak. Oh iya. Anak jalanan yang ya notabene tanda kutip negatif ya di situ. Dia ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu waktu itu. Nah, akhirnya kita bawa ngamen bareng di situ. Nah, akhirnya menyatulah dengan kita waktu itu. Lalu kita pindah lokasi kegiatan, lebih fokus kegiatannya. Nah, setelah fokus kita udah punya tempat 2015 diusir sama warga. Kenapa? Padahal kita bangun ya namanya latihannya tanda kutip ya terlalu ribut mungkin karena apalagi di kampung waktu itu. Akhirnya kita dikasih pinjam tempat di belakang pom bensinnya Teluk Dalam di Stoyo S. Di situ kita sempat pinjam tempat 1 tahun. Lalu dari anak jalanan, kemudian yang dalam tanda kutip pecandu narkoba gitu. Nah, jadi di situ awalnya Pak, mantan-mantan pecandu sebagainya. Terus akhirnya mulai seiring waktu makin banyak masyarakat yang ternyata mengetahui ini juga pernah dulu mendapat apresiasi dari Astra. Itu kemarin itu juga saya nggak pernah ikut. Nah, tapi didaftarkan sama teman-teman wartawan. Nah, itu yang sehingga dapat penghargaan dari mereka gitu. Nah, penghargaan apa Pak? Namanya Satu Indonesia Award dulu, dapat award itu. Ya, Satu Indonesia Award. Iya, tahun 2016 saya dapatnya Pak. Akhirnya berkembang semakin kesini kita bekerja sama dengan beberapa kementerian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, kemudian beberapa kementerian lain, salah satunya misalnya Kerajinan Purun. Nah, ini biasanya ini belum cerita purun nih. Purun ini biasanya kerajinan yang di Banjarmasin cuma bakul. Kalau di tempat kita coba merubah bentuk dan fungsi. Nah, jadi purun ini ada purun nih Pak. Nah, ini kan produksinya. Iya, kalau ini biasanya tiap bulan itu 1.000 harus dikirimkan ke kementerian. Nah, jadi warnanya juga boleh request mereka biasanya. Ibu Menteri biasanya kegiatan pasti pakai ini. Menteri mainannya, keren. Nah, jadi akhirnya meningkatkan nilai secara ekonomis. Dulu purun itu kan dianggap bakul dengan harga 4.000, 5.000, tapi dengan dikemas begini udah meningkat 5 kali lipatnya Pak. Yang tadinya 5.000 sekarang udah bisa jadi harga 25 gitu. Waduh. Kalau kementerian mereka kan kos kirim dan sebagainya itu diperhitungkan sehingga yang tadinya perajin itu mendapatkan secara ekonominya sedikit, sekarang udah mulai meningkat gitu. Nah, di keuntungan itu biasanya kita alokasikan untuk mereka Pak. Kita udah bangun beberapa workshop untuk masyarakat. Hasil dari yang penjualan ini tadi. Kita semuanya swadaya kita sendiri. Karena bentuknya kita kan lembaganya berupa yayasan. Nah, jadi dari yang tadinya pertama 85 orang, di awal-awal kita ngamen, terus jalan sampai sekarang kalau di total semua yang belajar, ada yang belajar tempat kita tuh kan ada yang sekedar lewat belajar sudah bisa mereka ngembang, ada juga ada yang menetap juga. Nah, totalnya itu udah 2.000-an lebih. 2.000-an dari tahun? Dari tahun 2015. Oh, baru 2015 ya. Baru 6 tahun ya. Iya, jadi kalau di total jadi ada yang menetap, ada juga yang berkembang sendiri. Nah, itu yang di rumah kreatif. Luar biasa, ini memang hebat. Saya acungkan jempol lah pokoknya seorang anak muda yang mau ke bawah mengangkat masyarakat yang perlu dibantu, mulai dari anak jalanan, narapidana, orang tua tunggal, anak-anak yang tidak mampu, bahkan sampai ke orang-orang disabilitas yang luar biasa itu. Dan sekarang masih terus berjalan kan, Alhamdulillah mereka masih, itu Pak. ditampung.
Ini suatu langkah yang baik ya. Tentunya juga kondisi yang seperti sekarang, COVID seperti sekarang ini juga bisa juga menjadikan tempat untuk pembelajaran mereka. Jadi tidak perlu harus keluar kemana-mana. Dan kedepannya Bapak pengen kayak gimana Pak? Kedepannya sebenarnya saya ingin banyak kader-kader yang bisa mengembangkan apa yang sudah dipelajari di rumah kreatif, sehingga di Banjarmasin kan sekarang sudah ada punya 5 lokasi Pak, 5 lokasi yang bisa dikunjungi dan dipelajari di sana. Dan jangan khawatir bagi siapapun yang ingin belajar apa yang ada produk yang tersaji contoh di tempat kita ini, datang ke rumah kreatif itu tidak ada pungutan bayaran. Tidak ada. Bahan baku, peralatan semuanya gratis. Luar biasa. Silakan dipelajari di situ. Kalau produk display kita juga ada yang dijual. Silakan kalau memang mau membeli. Nah, jadi semuanya itu memang untuk pure alokasi untuk kegiatan sosial masyarakat. Pak, dari sebanyak yang sudah dibuat itu, ini pola pemasarannya apakah lewat outlet ataukah lewat pameran-pameran atau seperti apa Pak? Kita ada offline dan juga ada online Pak. Oh, offline sama online? Iya, offline kita ada di beberapa galeri kita. Kalau utamanya ada di Jalan Pramuka, kemudian di Basirih juga ada. Kalau sebelum pandemi kan kita memang sering dilibatkan expo, kegiatan expo, pameran gitu Pak. Nah kalau online itu Pamerannya di mana aja Pak? Alhamdulillah sudah seluruh Indonesia udah pernah. Seluruh Indonesia? Iya. Luar biasa. Dibantu difasilitasi sama beberapa pemerintah, beberapa instansi pemerintah dan swasta juga Pak, membawa kita ke sana biasanya. Nah kalau yang online kita punya media sosial lewat Instagram. Itu juga ada. Biasanya mereka kebanyakan lewat Instagram yang membeli. Membeli? Iya, lewat Instagram. Yang belinya daerahnya tuh dari mana aja tuh? Kalau lokal jarang, Pak. Apalagi justru lokal jarang. Kalau baju-baju yang kayak kita bicarakan terkait pewarna alam, itu kalau selera kita lokal, bajunya kalau bahasa kita daerah bahasanya baju buruk. Oh iya. Bajunya buruk, warnanya kubas gitu. Kalau orang luar itu menganggapnya estetik, jadi dia lebih unik gitu dan warnanya lebih elegan gitu. Ini laku di luar negeri nih. Jadi biasanya 3 bulan sekali. Kalau dulu sebelum pandemik ada dari beberapa negara yang. Dari mana Pak? Dari mana? Kemarin tuh dari Kazakhstan, dari India, kemudian dari Spanyol, terus dari Amerika juga ada. Biasanya mereka tuh pertukaran mahasiswa gitu nah Pak. Gitu. Nah mereka biasa 1 bulan di tempat kita. Nah suka sekali dengan keunikan proses ini. Mereka antusias. Jadi biasanya kalau mau pulang ke negaranya belanja yang kita produksi dibeli sama mereka. Betul. Dan di sana itu mereka mengenalkan di negaranya. Jadi akhirnya sekarang kalau bermitra dengan beberapa negara itu mereka membantu dengan menginformasikan. Jadi akhirnya tiap 3 bulan tuh sering kedatangan dari beberapa negara gitu. Ini harusnya Pak Olimpiade kemarin tuh pakai baju kayak buatan kayak gini Pak ya kan? Betul. Buatan asli, alami. Jadi lebih mengedepankan potensi kearifan alam. lokal. Kearifan lokal itu dia. Daripada yang mahal sih itu relatif Pak ya, karena kan ada prosesnya gitu. Tentunya juga akan menambah kreativitas dari masyarakat kita sendiri. Ini luar biasa Pak, bagus sekali. Saya akan senang kalau Bapak bisa lebih maju lagi. Bahkan antara siap untuk membantu menginformasikannya, pembuatan. Silakan aja manfaatkan tempat kami Pak. Kami welcome. Free Pak, tidak ada bayar-bayaran, free. Silakan aja. Insya Allah kita bisa lebih baik lagi. Nah, sekarang intinya Pak, tahun 2021 ini kondisinya bagaimana Pak? 2021 secara perputaran kita sih terdampak sih Pak. Terdampak ya? Secara ekonomi, secara aktivitas terdampak. Akan tetapi kan kita punya cara-cara lain ya, kayak kain itu kan kalau dijual kain dia mengalami penurunan untuk peminat, tapi kita buat jadi masker, jadi kebutuhan-kebutuhan di masa pandemik itu juga menstabilkan kembali sih sebenarnya. Jadi intinya pandemi, hilangkan pandemi, tapi kreativitas tetap jalan.
dan mudah-mudahan ini akan bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Siap. Demikian Pak, terima kasih Siap. sudah banyak yang Pak Arifin sampaikan. Semoga bisnis usahanya lebih maju lagi. Amin. Siap. Anak-anak binanya semakin berkreasi lagi dan Siap, tentunya akan menambah kearifan lokal dari Kalimantan Selatan ini. Amin, Terima siap. kasih. Demikian tadi kita sudah bersama Pak Arifin. Kita akan bertemu lagi pada topik yang lainnya di pekan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.